Tes, tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran. Tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para akhwat sekalian rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, kita masuk pada bab yang baru, bab minasyirki ayyastaghitsa bi ghairillahi aw yad'uwa ghairahu. Bab termasuk kesyirikan kalau seseorang beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Termasuk kesyirikan istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Qauluhu minasyirki min litab'idhi. Perkataan minasyirki di atas pada judul, min di situ untuk menunjukkan sebagian, bukan menunjukkan tempat, ya, bukan dari, bukan. Tapi maksudnya termasuk. Jangan diterjemahkan dari, ya, karena banyak penuntut ilmu yaitu menerjemahkan min selalu dari, padahal tidak selalu. Min itu lil ghayah, menunjukkan tempat. Tapi terkadang menunjukkan litab'id, menunjukkan sebagian. Sehingga kalau kita terjemahkan termasuk kesyirikan, yaitu beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Fayadullu ala anna syirka laysa mukhtassan bihadzal amri. Maka ini menunjukkan bahwasanya syirik itu tidak hanya khusus pada perkara ini saja. Tidak hanya khusus berdoa kepada selain Allah. Masih ada kesyirikan-kesyirikan yang lain. Wal istighatsatu, dan istighatsah artinya adalah talabul ghauts, meminta ghauts. Wa huwa izalatus syiddati. Al ghauts artinya adalah dihilangkannya kondisi susah. Berarti talabul ghauts, meminta dihilangkan kondisi susah. Itu definisi istighatsah. Meminta agar dihilangkan kondisi susahnya, dihilangkan kesempitannya, dihilangkan musibahnya. Wa minhu qaulul ammati, sebagaimana perkataan orang awam dalam bahasa Arab, anil istighatsati istighatsah. Anil istighatsati istighatsatun. Jadi orang Arab yang awam punya istilah istighatsah. Fayatuna biyain aidan. Ya, mereka menyebut istighatsah dengan tambahan ya juga. Ya, terkadang disebut istighatsah, terkadang istighatsah. Artinya sama. Itu tolabul ghauts, meminta agar dihilangkan kondisi genting atau kondisi susah, kondisi sempit. Nah, atau istighatsah itu termasuk isti'anah. Istighatsah termasuk isti'anah, meminta tolong. Nah, tapi istighatsah itu lebih urgen lagi daripada isti'anah. Kalau isti'anah itu minta tolong biasa, tapi istighatsah itu minta tolong dalam kondisi genting. Minta tolong untuk dibantu dalam kondisi susah, dalam kondisi genting. Nah, jadi istighatsah itu minta tolong plus, gitu ya. Minta tolong plus. Ya, minta tolong plus ini dalam kondisi genting harus segera.
Nah, maka keliru ya sebagian orang awam memaknai istighotsah itu zikir bersama-sama, zikir berjamaah. Karena memang sering didengar ada istilah istighotsah akbar. Di Indonesia, di masyarakat kita, ada istilah istighotsah akbar. Kemudian bentuknya berzikir, berdoa bersama-sama. Nah, maka istighotsah beda dengan zikir bersama-sama. Ya. Jadi mereka menamai acara itu istighotsah akbar karena mungkin mereka merasa sedang meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi genting. Nah, tapi istighotsah itu bukan bersama-samanya, bukan. Tapi minta tolongnya itu. Minta tolongnya itulah yang disebut istighotsah. Kemudian wa kalamul muallifi rahimahullahu laysa ala itlaqihi. Perkataan penulis pada judul bab di atas ini tidak bisa dimaknai secara mutlak. Bahwasanya istighatsah termasuk kesyirikan atau bahwasanya istighatsah termasuk pasti kesyirikan. Ya, enggak pasti, belum tentu. Kenapa? Li'anna talabal istighatsati mimman yaqdiru ala izalati syiddati laisa minasyirki. Karena meminta pertolongan dalam kondisi genting kepada orang yang memang mampu untuk memberikan pertolongan, untuk menghilangkan syiddah, menghilangkan kondisi genting, kondisi susah, ini bukan kesyirikan. Minta pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang dimampu oleh makhluk, dan makhluknya masih hidup, dan makhluknya juga hadir, maka ini bukan kesyirikan. Qala Allah Ta'ala berfirman, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwih. Maka orang-orang yang merupakan uh, pengikut Nabi Musa alaihissalam itu istaghathahu, meminta pertolongan. Min syi'atihi, kepada golongannya, kepada kelompoknya, kepada sesama pengikut Nabi Musa. 'Alal ladzi min aduwwihi, untuk menghadapi musuhnya. Nah, di sini pengikut Nabi Musa alaihissalam ketika berkelahi dengan pengikut Firaun, nah, pengikut Nabi Musa ini minta pertolongan kepada temannya. Dan Allah sebutkan fastaghathahu, meminta pertolongan. Andaikan meminta pertolongan kepada makhluk yang masih hidup itu nggak boleh, maka tentunya Allah tidak gunakan kata-kata fastaghathahu di sini. Dalam surat Al-Qasas ayat ke-15. Ya, makanya dalil tentang bahwasanya sebagian istighatsah yang ditujukan kepada makhluk atau istighatsah kepada makhluk tidak mesti syirik. Yaitu ketika istighatsah itu dilakukan dalam perkara yang dimampu oleh makhluk, kemudian kepada makhluk yang mampu memberikan bantuan, dan dia masih hidup dan dia hadir. Ini 4 syarat. Ya. Perkara yang dimintai bantuan itu memang dimampu oleh makhluk. Yang kedua, si makhluknya mampu memberikan bantuan. Yang ketiga, dia masih hidup. Yang keempat, dia hadir. Artinya bisa berinteraksi dengan kita. Kalau 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka terjatuh kepada istighatsah yang syirik. Misalnya minta bantuan dalam perkara yang tidak mungkin dimampu oleh makhluk. Seperti minta bantuan agar dimudahkan jodoh, minta bantuan agar diberikan kesembuhan dari penyakit, minta bantuan agar dimudahkan rezeki dan semisalnya, ini nggak boleh. Ini syirik. Karena ini perkara yang hanya dimampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau minta bantuan kepada makhluk yang tidak mampu. Ya, seperti misalnya minta bantuan agar diselamatkan ya dari misalnya dari perampok gitu ya, dari orang jahat, tapi kepada seorang yang lumpuh. Pada seorang yang lumpuh.
minta diselamatkan dari penjahat pada seorang yang lumpuh. Berarti dia punya keyakinan bahwasanya orang yang lumpuh ini punya kesaktian, ya punya kuasa atas semesta, sehingga dia minta tolong. Ya, maka ini kesyirikan. Atau minta tolong kepada makhluk dalam keadaan si makhluknya sudah mati. Seperti istighatsah kepada mayit, ya, istighatsah kepada penghuni kubur, kepada wali atau orang soleh yang sudah meninggal. Maka ini kesyirikan. Atau istighatsah kepada orang yang tidak hadir. Misalnya orangnya ada di Jogja, kemudian istighatsah kepada seorang yang ada di Surabaya. Wahai Kiai Fulan yang ada di Surabaya, tolonglah saya dari penjahat. Selamatkan saya dari penjahat. Makanya juga nggak boleh. Ya, jadi ada 4 syarat ya. Istighatsah yang boleh kepada makhluk ada 4 syarat. Pertama, dalam perkara yang memang dimampui oleh makhluk. Yang kedua, makhluknya mampu untuk memberikan bantuan. Yang ketiga, si makhluknya masih hidup. Yang keempat, si makhluknya hadir. Ya, kemudian di sini walakin idza kana la yaqdiru alaihi illallahu fahuwa syirkun. Kalau meminta bantuan pada makhluk dalam perkara yang tidak dimampui oleh makhluk, hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesyirikan. Wa idza talabat min ahadin al-ghautha. Kalau seseorang idza talabta min ahadin al-ghautha. Kalau Anda minta pertolongan kepada seseorang agar dijauhkan dari musibah, dikeluarkan dari kondisi sulit. Wa huwa qadirun alaihi, dan dia memang mampu untuk melakukannya. Fa innahu yajibu alaika tashihan li tauhidika an ta'taqida annahu mujarradu sababin. Maka wajib bagi Anda untuk memperbaiki tauhid Anda dengan meyakini bahwasanya dia itu sekedar sebab. Seperti misalnya ketika menghadapi penjahat, kemudian minta bantuan kepada Pak Polisi yang ada di situ. Ya, polisinya masih hidup, ada di situ. Dan polisi mampu untuk membela kita, untuk menolong kita dari penjahat. Karena polisi punya pistol, ya, atau dia punya pentungan, ya, atau dia punya senjata. Nah, maka ini boleh minta bantuan kepada Pak Polisi, tapi harus diyakini bahwasanya polisi ini sekadar sebab. Ya, nggak boleh bergantung hati kepada polisi ini. Harus meyakini bahwasanya dia sekadar sebab saja. Wa annahu la ta'thira lahu mubashirun fi izalatil ghuthi. Dan bahwasanya dia tidak punya pengaruh secara langsung dalam menghilangkan kondisi sempit. Dia sekadar sebab. Li'annaka rubbama ta'tamidu alaihi wa tansa khaliqas sababi. Karena Anda terkadang ketika minta bantuan kepada makhluk, hati Anda ta'tamid, bergantung pada si makhluk tersebut. Dan lupa kepada pencipta dari sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qadihun fi kamali tauhidi. Sikap seperti ini merupakan hal yang mencacati kesempurnaan tauhid. Ya, silakan dibaca. Ummu Zuhri. Qawluhu aw yad'u ghayrahu ma'tufun ala qawlihi ay yastaghitha wa yakunu al-ma'na min asy-syirki ay yad'u ghayrallahi wa dhalika li'anna ad-du'a min al-ibadati qala Allah ta'ala wa qala rabbukum wa qala rabbukum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Ghafir. Ibadati ay du'ai fasammallahu ad-du'a ibadatan wa qala sallallahu alaihi wasallam inna ad-du'a huwal ibadatu. Nah, qaluhu au yad'a ghairahu. Yang di judul di atas penulis mengatakan minasyirki ayastaghitha bighairillahi au yad'a ghairahu. Atau
berdoa kepada selain Allah termasuk kesyirikan. Perkataan au yad'u ghairahu, ad-du'a, doa dalam perkataan ini minal ibadati, termasuk ibadah. Doa termasuk ibadah. Maka nggak boleh berdoa kepada selain Allah. Karena sama saja beribadah kepada selain Allah. Nah, dalil bahwasanya doa adalah ibadah. Ya, fayakunul makna, jadi au yad'u ghairuhu ma'tufun ala qawlihi ayyastaghitha. Perkataan au yad'u ada huruf au, ya huruf au itu huruf ataf. Atafnya kepada ayyastaghitha. Ya, makanya yad'u dibaca mansub karena ataf kepada yastaghitha. Fayakunul makna, sehingga maknanya menjadi minasyirki ayad'u ghairallahi wa dzalika li'anna du'a minasyirki ayad'u minasyirki ayyastaghitha ghairallahi wa minasyirki ayyad'u ghairallahi. Seperti itu. Termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah, dan termasuk kesyirikan berdoa kepada selain Allah. Wa dzalika li'anna du'a minal ibadati. Yang demikian itu karena doa termasuk ibadah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, saya dakhuluna jahannama dakhirin. Akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan terusir. Surat Ghafir ayat 60. Ibadati, dalam ayat ini ada kata-kata ibadati. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Siapa yang sombong, tidak mau beribadah kepadaku. Ibadati ai du'ai, maksudnya adalah du'ai, berdoa kepadaku. Siapa yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, maka akan Allah masukkan ke neraka jahanam. Fasamallahu ad-du'a ibadatan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan doa sebagai ibadah. Sehingga kesimpulannya doa adalah ibadah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditambah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'a huwal ibadatu." Doa adalah ibadah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tirmidzi dalam sunannya, Abu Dawud dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, Al-Hakim dalam mustadraknya, disahihkan oleh Al-Hakim dan juga disetujui oleh Az-Zahabi. Dan Ibnu Hajar mengatakan hadis ini jayyid, hadis ini hasan. Ya, perhatikan di sini tidak disebutkan tashih dari Al-Albani. Ya, karena tidak harus menyebutkan tashih dari Syekh Al-Albani. Nah, di sini pentahqiq kitab hanya mencukupkan diri dengan tashih dari Al-Hakim. Ya, demikian juga dari At-Tirmidzi, dari Az-Zahabi, dan dari Ibnu Hajar. Enggak masalah ya. Yang penting ada informasi dari seorang ulama hadis. Contohnya di sini Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan hadis ini jayyid atau hasan. Sudah cukup ya untuk mengatakan bahwasanya hadis ini hadis yang makbul, bisa diterima. Tidak harus menyebutkan tashihnya Syekh Al-Albani. Kenapa kok sering para ulama, para ustadz, para penuntut ilmu itu menyebutkan tashihnya Syekh Al-Albani?
Jawabannya simpel, karena tashih dari beliau sangat-sangat lengkap. Hampir-hampir semua hadis itu ada info tashih dari beliau. Dan tidak didapati dari ulama yang lain. Ya, makanya kita sebut aja, kita cek aja di kitab Syalbani, oh ternyata ada ya informasi tashih atau tad'if dari hadis tersebut. Ya, karena sangat lengkap, maka sering dijadikan rujukan. Ya, jadi itu alasan gampangnya. Karena kalau kita mau cek sebuah hadis yang hampir pasti ada informasinya, informasi tashihnya, itu dari Syalbani. Ya, yang sudah belajar ilmu hadis, insya Allah akan paham bahwasanya kitab-kitabnya Syalbani itu memuat banyak sekali hadis-hadis Nabi yang sudah beliau cek. Tidak sebagaimana ulama-ulama yang lain yang terbatas, ya. Contohnya di sini Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Ya. Kitab Fathul Bari kan terbatas, ya. Kemudian Al-Hakim tadi hanya menyimpan info tashih di kitab Al-Mustadrak, ya. Dan itu pun masih dicek ulang oleh Az-Zahabi. Demikian juga seperti At-Tirmidzi, ya, beliau sering mengomentari hadis-hadis yang ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Seperti di sini haditsun hasanun sahihun. Ya. Adapun Syekh Albani sudah mengecek Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, kemudian Mustadrak Al-Hakim juga sudah dicek oleh beliau. Ya, jadi eh, hampir semua hadis-hadis Nabi sudah dicek oleh Syekh Albani. Oleh karena itu, gampangnya kita cek dari kitab-kitab Albani. Itulah kenapa para ulama, para ustadz banyak mencukupkan diri dengan hasil tashih atau tad'if dari Syekh Albani. Bukan karena taklid, tapi karena beliau lengkap banget. Ya, silakan dibaca. Ummu Maryam. Nah, Ustaz. Wad du'a'u yanqasimu ila qismaini. Awalan ma yaqi'u ibadatan wa hadha Ma sarfuhu yaqa'u. ma yaqa'u ibadatan wa hadha sarfuhu li ghairillahi syirkun wa huwa al-makrunu birrahbati waragbati wal hubbi wa tadarru'i. Sanian ma la yaqa'u ibadatan fahadha yajuzu ay yuwajjiha ilal makhluqi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man da'akum fa'ajibuhu Waqala. wa qala sebentar idza da'aka sebentar idza da'aka fa'ajibhu wa Nah, ala had ad-du'a yanqasimu ila qismain. Doa itu ada dua macam. Yang pertama, ma yaqa'u ibadatan. Doa yang termasuk ibadah. Wa hadha sarfuhu li ghairillahi syirkun. Dan memalingkan doa yang seperti ini kepada selain Allah adalah kesyirikan. Wa huwa al-makrunu birrahbati warraghbati wal hubbi wa tadarru'i. Doa yang termasuk ibadah adalah doa yang disertai dengan rahbah, rasa takut. Raghbah, rasa harap. Hub, rasa cinta. Tadarru, rasa tunduk. Ini adalah unsur-unsur pembentuk ibadah. Sebagian ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mengatakan bahwasanya ibadah itu punya dua kutub, yaitu al-hubbu wa tadarru. Cinta dan tunduk. Cinta dan tunduk.
Ya, maka semua perbuatan hati yang disertai dengan cinta dan tunduk, maka itu ibadah. Perbuatan hati yang disertai dengan cinta dan tunduk, itu ibadah. Contohnya misalnya, di antara perbuatan hati adalah ketaatan, taat. Kalau istri taat kepada suami, disertai dengan cinta yang total, disertai dengan tadarru, ketundukan yang total. Maka ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh karena ini karena ini ketaatan ibadah. Ya, disertai kecintaan yang total, ketundukan yang total. Ini nggak boleh karena taat kepada suami harus muqayyad, ya harus dikaitkan, disyaratkan dengan ma'ruf atau tidak. Kalau dalam perkara yang ma'ruf, maka wajib taat. Kalau dalam perkara yang tidak ma'ruf, nggak boleh taat. Contoh yang lain misalnya, di antara perbuatan hati adalah takut. Nah, kalau seseorang takut pada orang lain, disertai dengan al-hub wa tadarru, disertai dengan rasa cinta kepada yang ditakuti tersebut, dan ketundukan total kepada yang ditakuti tersebut. Maka ini adalah takut yang ibadah. Nggak boleh diserahkan kepada makhluk. Dan seterusnya. Maka doa juga demikian. Ya. Doa yang disertai dengan rasa cinta yang total dan ketundukan yang total, maka ini doa yang ibadah. Jadi kalau kata Ibnu Qayyim 2, tapi di sini disebutkan 4 ya. Rahbah, rasa takut, raghbah, rasa harap. Kemudian cinta dan tunduk. Maka ini tambah jelas lagi. Ini mempertegas lagi bahwasanya kalau orang berdoa kepada orang lain dengan penuh rasa harap, rasa takut, kecintaan yang total dan ketundukan yang total, maka ini doa ibadah. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang yang berdoa kepada mayit. Orang-orang yang berdoa kepada kuburan orang soleh. Doanya pasti disertai dengan ketakutan, rasa harap, rasa cinta, dan ketundukan yang total. Dan yang nomor 1 ini, doa yang ibadah, ada 2 lagi sebetulnya. Dibagi menjadi 2 lagi. Yaitu doa ya, ibadah dan doa masalah. Ya, doa ibadah dibagi lagi menjadi 2, yaitu doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah mencakup semua ibadah. Sholat, puasa, itu termasuk doa ibadah. Kemudian yang kedua, doa masalah, yaitu permintaan. Meminta. Nah, kemudian yang kedua di sini, ma la yaqa'u ibadatan. Doa yang tidak termasuk ibadah. Ya, yang mana kalau dalam bahasa Arab, doa yang tidak termasuk ibadah ini diterjemahkan menjadi ajakan. Ad-du'a maknanya ajakan. Fahadha yajuzu ayyuwajjiha ilal makhluqi. Nah, kalau doa yang bermakna ajakan, maka boleh ditujukan kepada makhluk. Buktinya, qala Nabi SAW, Nabi bersabda, man da'akum fa'ajibuh. Siapa saja yang mengajak kalian, maksudnya mengajak untuk ke acara walimah, makan-makan, maka penuhilah ajakan tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud, kemudian Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, doa dalam hadis ini maknanya adalah ajakan, bukan doa ibadah. Jadi jangan dimaknai man da'akum, siapa yang berdoa kepada kalian, maka penuhilah, bukan. Tapi maksudnya siapa yang mengajak kalian, mengundang kalian, ya ke suatu acara makan-makan, acara walimah, acara pernikahan,
maka penuhilah undangan tersebut. Waqala, dan Nabi bersabda, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang, maka penuhilah undangan tersebut. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya juga sama. Ini maksudnya adalah ajakan atau undangan, bukan doa ibadah. Wa ala hadza, oleh karena itu, famuradul muallifi biqaulihi, yang dimaksud oleh penulis dalam judul bab di atas, au yad'a ghairahu. Ini maksudnya adalah doa al-ibadati, doa ibadah yang nomor 1, bukan yang nomor 2. Au doa al-mas'alati, atau doa masalah. Fima la yumkinu lil mas'uli ijabatuhu. Dalam perkara-perkara yang tidak mungkin dimampui oleh makhluk ya untuk memenuhinya. Itulah yang termasuk kesyirikan, bukan doa yang jenis kedua yang bukan ibadah. Ya, silakan dibaca. Ummu Zuhri lagi. Qawluhu ayyastaghitha an wa ma dakhalat alaihi min ta'wili masdarin mubtada'un muakhkharun wa khabaruha muqaddamun wa huwa qawluhu minasyirki wa taqdiru minasyirki al-istighatsatu bi ghairillahi wal mubtada'u yakunu sharihan wa muawwalan fal mubtada'u sharihu mislu zaidun qa'imun wal muawwalu mislu wa an tasumu khairul lakum surat al-Baqarah ay wa saumukum khairul lakum. Nah, di sini beliau memberikan faedah ilmu nahwu, ya, faedah nahwiyah. Beliau katakan qauluhu an yastaghitha, di judul bab ada perkataan an yastaghitha. An wa ma dakhalat alaihi fi ta'wil masdarin mubtadaun. An plus masdar ini merupakan takwil dari mubtada. Ya, an plus yastaghitha. Ini merupakan bentuk lain dari mubtada. Wa khobaruha, dan khobarnya minasyirki. Jadi an yastaghitha itu mubtada, minasyirki itu khobar. Ya, jadi khobarnya khobar yang muawwal. Khobar yang dikedepankan. Mubtadanya yang diakhirkan. Wat takdiru, sehingga kalau kita takdirkan, kalau kita perkirakan, jadi kalau di sini di kitab saya fi ta'wili masdarin mubtadaun muakhkharun. Ya. Au wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin fi ta'wili masdarin mubtada'in fi ta'wili masdarin mubtadaun muakhkharun. An plus yastaghithu itu adalah mubtada muakhkhar. Kalau di PDF ini enggak ada ya. Hanya disebutkan mubtada saja. Kalau di kitab saya dan juga kitabnya Muzuhri tadi, mubtada muakhkhar, mubtada yang diakhirkan. Wa khabaruha muqaddamun, dan khobarnya muqaddamun. Ya, khobarnya minasyirki, yang muqaddamun, yang dikedepankan. Ya, buktinya dia ada di depan, minasyirki ya. Nah, tadi. Nah, minasyirki. Nah, jadi ini khobar. Kemudian ini mubtada. Mubtada
muakhar. Ya. Yang tadi khobar muqaddam. Ya. Ya, seperti itu. Mubtadanya muakhar karena dia letaknya setelah khobarnya. Ya, khobarnya muqaddam karena dia sebelum mubtadanya. Sehingga takdirnya wa takdiru minasyirki al-istighatsatu bi ghairillahi. Ya. Minasyirki al-istighatsatu an yastaghitha ini berubah menjadi masdar. Karena dia kan tadi kata Syekh dia adalah takwil dari masdar. Sehingga dia berubah menjadi al-istighatsatu. Al-istighatsah. An yastaghitha ini berubah jadi ini. Nah, sehingga kalau kita gabungkan minasyirki al-istighatsatu bi ghairillahi. Nah, gitu. Minasyirki al-istighatsatu bi ghairillahi. Seperti itu prosesnya. Wal mubtada'u yakunu sharihan wa muawwalan. Dan mubtada di sini adalah mubtada yang sharih dan mubtada yang muawwal. Fal mubtada'u as-sharihu, contoh mubtada yang sharih, ya, mubtada itu bisa sharih, bisa muawwal. Ya, dan di sini kalau dalam kasus judul ini mubtada yang muawwal. Mubtadanya tidak langsung gitu ya, tapi dia berupa apa namanya an plus fiil, tidak langsung berupa isim. Nah kalau mubtada yang sharih, contohnya Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Kita lihat di sini. Zaidun qaimun. Ini sambil murojaah bahasa Arab ya. Zaidun ini mubtada, qaimun ini khobar. Nah, mubtadanya Zaidun. Ini mubtada. Qaimun ini adalah khobar. Nah, perhatikan di sini mubtadanya simple Zaidun, gitu saja, sebuah isim. Ya, beda dengan pada kata-kata tadi mubtadanya berupa an plus fiil, an yastaghitha. Maka yang dalam judul tadi itu mubtada yang muawwal. Karena dia tidak langsung, tidak simple. Kalau ini Zaidun qaimun mubtada yang sharih karena dia simple gitu aja Zaidun. Nah, contoh lain dari mubtada yang muawwal. Jadi di sini Syekh ingin menunjukkan bahwasannya mubtada muawwal itu ada. Tidak selalu mubtada itu sharih. Mubtada muawwal itu ada dalam Al-Qur'an. Contohnya ayat wa antasumu khairun lakum. Puasa itu lebih baik untuk kalian. Nah, di sini antasumu ini mubtada.
wa antasumu. Nah, antasumu ini mubtada. Dan ini ada dalam Al-Quran, menunjukkan mubtada mu'awwal itu ada dalam bahasa Arab. Ya, ini untuk mengingkari orang-orang yang mengatakan mubtada mu'awwal nggak ada. Mubtada itu harus simple, harus berupa isim yang jelas, yang soreh. Makanya kita katakan tidak. Terkadang mubtada itu berupa mubtada mu'awwal, tidak berupa isim yang jelas. Yang mana ini kalau ditakdirkan, kalau dikira-kirakan, antasumu berubah menjadi saumu, saumukum. Sehingga kata penulis, ya, kata Syari, kata Syekh Nuthaimin, antasumu ini berubah menjadi saumukum. Ya, sehingga takdirnya saumukum khairun lakum. Saumukum khairun lakum. Antasumu khairun lakum, takdirnya menjadi saumukum khairun lakum. An plus fi'il berubah menjadi masdar. Ya, karena an plus fi'il ini adalah masdar, apa namanya? Masdar sinai. Ya, masdar sinai. Dia adalah ta'wilan dari masdar. Ya, ini mudah-mudahan merefresh kembali pelajaran nahwu dulu ya. Yang belum pernah belajar nahwu pasti bingung ya. Jadi yang belum pernah belajar nahwu ya nanti berusaha semangat untuk belajar bahasa Arab, terutama ilmu nahwu dan sorof. Ya. Yang sudah belajar maka banyak-banyak murojaah, banyak-banyak mengulang. Karena akan terus terpakai dalam pelajaran-pelajaran yang lain. Contohnya dalam pelajaran tauhid di sini. Ya. Kemudian Ummu Maryam. Wa qawluhu au yad'uwa hadza min babi atfil ami 'alal khasi bi annal istighosata du'aun bi izalati syiddati faqat wa du'a'u amun li kaunihi li jalbi manfaatin au li daf'i mudarratin wa qad dzakara al muallifu rahimahullah fi hadzal babi iddatu ayatin al-ayatul Iddata 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 ayatin al-ayatul ula qauluhu wala tad'u min dunillah zahiru siyaqil ayati annal khatabi li rasuli khitaba annal khitaba li rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sawa'un kana khasan bihi aw aman lahu wali ghairihi fa inna ba'dal ulama'i qal la yasihu ay yakuna lirrasuli sallallahu alaihi wasallam li anna rasula sallallahu alaihi wasallam yastahilu ay yaqa'a minhu dzalika wal ayatu ala takdiri apa ini qillun Ustaz takdirin qillin atau qillin ala takdiri qul. ala takdiri qul wa hadha dhaifun jiddan wa ikhrajun lil ayati an siyaqihi An siyaqi siyaq. Nah, an siyaqiha ya. Di PDF ini beda ya, di PDF nggak ada sepertinya. Ya. Qauluhu au yad'uwa hadza min babi atfil ammi 'alal khassi. Perkataan au yad'uwa, berdoa kepada selain Allah, adalah kesyirikan.
Beristighothah kepada selain Allah syirik, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah syirik. Kenapa disebutkan dua-duanya? Padahal istighothah termasuk doa. Ya kan istighothah tadi minta pertolongan dalam kondisi genting. Itu kan doa juga. Kenapa nggak disebutkan satu aja? Berdoa kepada selain Allah syirik. Sudah cukup satu. Maka ini membabi atfil ami al khas. Ya, termasuk mengatofkan yang umum kepada yang khusus. Li'anal istighothata du'aun bi izalati syiddati faqat. Karena istighothah adalah doa. Istighothah juga doa, tapi doa untuk dihilangkan kondisi syiddah, kondisi sempit saja. Doa yang spesifik. Wa du'a'u amun. Sedangkan doa itu sifatnya lebih umum, lebih luas. Nah, berarti tadi di dalam judul termasuk syirik, beristighothah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Ini mengatofkan yang umum kepada yang khusus. Yang umum yang mana? Yang umum adalah doa. Yang khusus adalah istighothah. Wa du'a'u amun li kaunhi li jalbi manfaatin aw li daf'i madarratin. Doa itu umum untuk semua bentuk mencari manfaat dan semua bentuk menghindarkan diri dari mudarat. Itu termasuk doa. Meminta rezeki ini kan mencari manfaat. Doa disembuhkan dari penyakit, ini doa menghindarkan dari bahaya. Jadi doa itu umum. Salah satunya adalah istighothah. Nah, jadi terkadang dalam bahasa Arab, orang yang bicara dalam bahasa Arab atau menulis dalam bahasa Arab itu melakukan hal demikian. Menyebutkan dua hal yang sebetulnya ini sama, namun mereka punya hubungan umum dan khusus. Ya, contohnya di sini istighothah disebutkan, doa disebutkan. Padahal istighothah termasuk doa. Kenapa? Karena pertama untuk menekankan. Ya, bahwasanya istighothah ini nggak boleh kepada selain Allah. Ya, karena kalau cuma disebut doa saja, kadang-kadang ada orang nggak paham. Bahwasanya istighothah itu juga doa dan nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Nah, sehingga dimunculkan sendirian. Ya, walaupun dia termasuk doa, tapi istighothah dimunculkan sendirian karena untuk ditekankan. Kemudian yang kedua, karena saking banyaknya terjadi. Ya, saking banyaknya orang beristighothah kepada selain Allah sehingga perlu disebut sendiri. Supaya orang mendapatkan peringatan, supaya dia mendapatkan notis. Ya, kadang-kadang kalau cuma disebutkan doa saja, doa kepada selain Allah syirik. Nanti orang nggak notis bahwasanya istighothah juga termasuk di dalamnya. Nah, sehingga dimunculkan. Wa qad dzakara al-mu'allifu rahimahullahu fi hadzal babi iddata ayatin. Dan penulis dalam bab ini membawakan beberapa ayat. Yang pertama, wala tad'u min dunillahi. Yang pertama surat Yunus ayat 106 sampai 107. Kita lihat di sini di layar. Allah Ta'ala katakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Dan jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang mana dia yang selain Allah ini tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau engkau lakukan itu, kalau engkau berdoa kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang yang zalim. Mana zalim di sini artinya syirik. Engkau termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Masih ada lanjutan ayatnya.
Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan kalau Allah timpakan kepadamu sebuah bahaya, sebuah musibah, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus 106 sampai 107. Nah, ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di bab ini. Larangan istighatsah dan berdoa kepada selain Allah. Zahiru siyaqil ayati anal khitaba lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Zahir dari konteks ayat ini yang diajak bicara adalah Rasulullah. Wala tad'u. Ya, perhatikan di sini tad'u. Ya, ini kan fiil untuk fa'il yang mukhatab. Fa'ilnya itu orang kedua, kamu. Wala tad'u, jangan kamu berdoa. Kamunya siapa di sini? Kamunya adalah Rasulullah. Ini kalau kita terjemahkan, wahai Rasulullah, jangan kamu berdoa kepada selain Allah, ma la yanfa'uka. Di sini juga ada dhamir ka. Juga dhamir mukhatab, dhamir untuk orang kedua, kamu. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, wala yadurruka, dan tidak bisa membahayakanmu. Fa'in fa'alta, di sini ada lagi dhamir ta. Ya, sama artinya kamu. Kalau engkau lakukan itu, fa'innaka idza minadh dhalimin. Engkau akan menjadi orang yang syirik. Maka yang diajak bicara di sini adalah Rasulullah. Wa sawa'un kana khassan bihi aw 'amman lahu wa li ghairihi. Yang mana ini berlaku secara khusus untuk beliau, untuk Rasulullah, dan juga berlaku untuk orang-orang selain beliau secara umum. Karena ada kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang kita maknai dari ayat adalah lafadznya secara umum. Ya, bukan sebabnya secara khusus. Memang secara khusus di sini Allah sedang bicara kepada Rasulullah SAW. Tapi lafadznya umum. Ya, wala tad'u, jangan engkau. Engkau di sini bisa dimaknai secara umum. Engkau yang baca Quran, termasuk kita. Maka ayat ini berlaku tidak hanya untuk Rasulullah, tapi juga untuk selain beliau, termasuk untuk kita. Fa'inna ba'dal ulama qala, karena sebagian ulama mengatakan, la yasihu ayyakuna lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini enggak mungkin atau tidak sah kalau dikatakan berlaku kepada Rasulullah. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahilu ayyaqa minhu dzalika. Karena Rasulullah enggak mungkin atau mustahil beliau melakukan kesyirikan. Wal ayatu ala takdiri kul. Sedangkan ayat di atas kalau kita takdirkan, kalau kita kira-kira maknanya adalah kul. Ya. Jadi di depan sini ada kata-kata kul. Ya. Ya, kata beliau di depan sini kalau ditakdirkan ada kata-kata kul. Kul wala tad'u min dunillahi. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang, jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau, enggak bisa memberikan mudarat kepada engkau, dan seterusnya. Ya, ada kata-kata kul. Wa hadza dha'ifun jiddan. Namun kata Syekh Utsaimin, pendapat ini pendapat yang lemah. Pendapat yang mengatakan ini ayat ini bukan sedang bicara kepada Rasulullah. Dan sebetulnya di depan ada kul. Ini pendapat yang lemah. Wa ikhrajun lil ayati an siyaqiha. Dan pendapat ini selain lemah juga termasuk mengeluarkan makna ayat dari yang seharusnya. Ini kan ayatnya jelas sedang bicara kepada Rasulullah, tapi kok malah dimaknai beda. Waswabu, pendapat yang benar, annahu imma khasun bir Rasul sallallahu alaihi wasallam
wal hukmu lahu wa li ghairihi. Wa imma amun likulli man yasihu khitabuhu. Perkataan di dalam ayat ini bisa dimaknai secara khas, secara khusus, atau bisa dimaknai secara umum. Kalau dimaknai secara khusus, berarti ayat ini sedang bicara kepada Rasulullah. Allah sedang bicara kepada Rasulullah dalam ayat ini. Sehingga hukum yang ada dalam ayat ini berlaku untuk beliau dan juga berlaku untuk selain beliau. Karena kita disuruh untuk menjadikan beliau sebagai teladan. Nah, jadi ini hukumnya untuk beliau, karena beliau yang diajak bicara, tapi berlaku juga untuk kita. Kenapa? Karena kita juga disuruh untuk mengikuti beliau. Jadi apa yang berlaku untuk beliau, berlaku juga untuk kita. Atau ayat ini bisa dimaknai secara umum. Kamu di sini, ya di sini tad'u, kamu di sini adalah pembaca Al-Quran. Kamu yang baca Quran. Berarti semua orang. Kamu, gak boleh kamu berdoa kepada selain Allah. Yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Gak bisa memberikan motor kepadamu. Wahai orang yang baca Quran. Wa yadkhulu fihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kalau ayat ini dimaknai secara umum, termasuk di dalamnya Rasulullah juga. Nah, ini cara memaknai ayat ini dengan benar. Wa kaunuhu yuwajjihu ilaihi mithlu hadzal khitabi la yaqtadi ay yakuna mumkinan minhu. Dan kalau kita katakan bahwasanya ayat ini ditujukan kepada Rasulullah, Allah sedang bicara kepada Rasulullah. Bukan berarti bahwasanya perbuatan yang disebutkan dalam ayat ini mungkin dilakukan oleh Rasulullah. Gak berarti demikian. Qala ta'ala, Allah Ta'ala katakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan, "Wahai Rasulullah, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan juga kepada orang-orang sebelummu bahwasanya andaikan engkau berbuat syirik, maka akan terhapus semua amalanmu dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi." Surat Az-Zumar ayat 65. Nah, surat Az-Zumar ayat 65 ini lebih dahsyat lagi. Fal khitabu lahu walijami'ir rusul. Yang diajak bicara bukan hanya Rasulullah tapi semua rasul. Kata Allah, telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu, para rasul sebelummu. Bahwasanya kalau kalian wahai para rasul berbuat syirik, maka akan terhapus amalan kalian. Wala yumkinu ayyaqa minhu bi'tibari halihi la bi'tibari kaunihi insanan wa basyariyan. Dan para rasul nggak mungkin melakukan kesyirikan, siapapun itu. Ya, rasul siapapun nggak mungkin melakukan kesyirikan dari sisi mereka adalah para rasul, bukan dari sisi mereka manusia. Idzan fal hikmatu minan nahyi an yakuna ghairuhu muta'assiyan bihi. Oleh karena itu maka hikmahnya adalah larangan yang ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini maksudnya supaya diteladani oleh pengikutnya. Ya, kalau Rasulullah saja dilarang untuk melakukan syirik, maka kita juga dilarang untuk melakukan syirik. Supaya kita teladani larangan itu. Wa idza kana nahyu muwajjihan ila man la yumkinu minhu bi'tibari halihi. Kalau larangan berbuat syirik ini ditujukan kepada orang yang nggak mungkin melakukan kesyirikan, bahwa ila man yumkinu minhu min babin aula. Maka larangan ini lebih aula lagi untuk kita. Yang mana kita mungkin untuk melakukan kesyirikan. Nah, intinya kalau Nabi saja yang sudah pasti masuk surga, pasti diampuni dosa-dosanya, pasti perbuatannya benar, dilarang syirik. Kalau beliau pasti masuk surga, pasti benar. Beliau saja dilarang syirik, apalagi kita yang nggak pasti benar, yang nggak pasti masuk surga. Nah, maka ini makna ayat ini dalam sekali. Ya, makna ayat ini dalam sekali.
izin bertanya bagaimana cara membuang hiasan dinding dengan tulisan lafaz Jalalah Allah dan Rasulullah yang terbuat dari batu alam dan kaca. Kalau tulisannya terpisah, Allah sendiri, Rasulullah sendiri, maka cukup diletakkan yang lafaz Jalalah Allah lebih tinggi. Nama Allah lebih tinggi, Rasulullah di bawah gitu ya. Jangan sejajar. Ini nggak perlu dibuang. Karena masalahnya adalah pada penyetaraannya. Pensejajarannya itu yang bermasalah. Tapi kalau diletakkan Allah yang lebih tinggi, Rasulnya di bawah nggak masalah. Tapi kalau ini sudah dari sananya sudah tercetak demikian sejajar, Allah dan Rasulullah sejajar. Yang mana ini nggak boleh, ini termasuk syirik asghar. Dan nggak bisa dipisah, ya, maka harus dihancurkan. Ya, karena ini terbuat dari batu alam ya, maka dihancurkan, entah dipahat ya atau pakai linggis atau pakai palu, yang jelas dihancurkan supaya kita tidak termasuk orang yang menyetarakan Allah dengan Rasulnya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum candaan seseorang yang meminta orang lain dengan perkataan sebut nama saya 3 kali jika kamu mengalami kesulitan di sana. Ini hanya untuk candaan sebagai pencair suasana. Ya, dilihat dulu ini gimana konteksnya ya. Kalau misalnya sebut nama saya 3 kali, karena orang-orang sana kenal sama saya. Ya, oh kamu temannya si Fulan. Oh iya silakan masuk. Ya. Kalau masuk demikian, maka ini nggak ada masalah. Ya. Sebut nama saya. Kalau kamu dilarang masuk, sebut nama saya. Karena penjaganya kenal dengan saya. Kalau maksudnya demikian, maka ini kan mengambil sebab yang qadari. Ya, mengambil sebab yang qadari. Yang make sense, yang masuk akal. Sehingga penjaganya mengatakan, oh kamu temannya si Fulan. Oh iya silakan masuk, nggak apa-apa. Nah, ini sebab yang make sense. Kalau ini nggak masalah. Tapi kalau maksudnya menyebut nama 3 kali adalah bahwasanya penyebutan nama ini punya kesaktian gitu ya, bisa menyihir orang, ya bisa mendatangkan keajaiban, maka ini kesyirikan, nggak boleh. Karena ini bukan sebab yang qadari dan juga bukan sebab yang syar'i. Nah, sehingga kesyirikan nggak boleh, walaupun bercanda nggak boleh. Pada saat mendengar candaan ini, apakah kita bisa mengingkarinya di hati saja? Ya kalau dia mampu, harus ingkari dengan langsung. Kamu jangan bilang seperti itu syirik. Ya kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya sudah diingkari dengan hati. Bagaimana dengan pajangan ayat kursi? Haruskah diturunkan dan disimpan saja? Iya, harus diturunkan. Ya, karena ini bisa menjadikan ayat kursi tersebut sebagai jimat. Ya, apa tujuannya? Majang ayat kursi. Biasanya kan akan timbul dalam hatinya perasaan bahwasanya kalau ditempel ayat kursi ini, rumah saya aman. Rumah saya terhindar dari sihir. Rumah saya terhindar dari percekcokan, terhindar dari kemalangan. Nah, ini jimat namanya. Dan Nabi mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah melakukan kesyirikan. Nah, kita sudah bahas ya tentang jimat dari ayat Quran. Yang mana jumhur salaf melarangnya. Walaupun sebagian salaf ada yang membolehkannya kalau jimat dari Al-Quran, tapi jumhur salaf melarangnya. Dan sebagian salaf yang membolehkannya, mereka lakukan dalam rangka pertama mencari keberkahan ayat Quran. Ya, jadi yang mereka jadikan jimat sebetulnya bukan teksnya, tapi mereka ingin mengambil keberkahan dari ayatnya dengan membacanya. Ya, dengan membacanya. Dan para salaf yang melakukan itu dalam hati mereka, mereka tidak bergantung pada tulisan ayat Qur'annya tersebut. Para salaf yang melakukan
menggunakan ayat Quran sebagai jimat, mereka tidak menggantungkan hati mereka pada jimat tersebut. Jadi pertama mereka mencari keberkahan dari teks ayat Qurannya. Yang kedua, hati mereka tidak bergantung. Beda dengan orang-orang zaman sekarang, apalagi orang-orang awam, yang mana ya mereka tidak peduli dengan makna ayatnya apa. Ya. Kalau para salaf, mereka mencari keberkahan dari ayat Quran dengan membacanya dan mereka paham maknanya, paham tafsirnya. Ya, misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maknanya apa ini? Tafsirnya bagaimana? Mereka paham itu. Nah, kalau orang yang pasang kaligrafi ayat kursi zaman sekarang, paham nggak tafsirnya? Paham nggak maknanya? Nggak paham. Kadang-kadang nggak bisa bacanya juga. Ya. Bacanya belepotan. Ya. Maka ini tidak mengambil keberkahan dari ayatnya. Ini sekedar masang saja. Yang kedua, biasanya hati mereka bergantung. Wah, ini kalau kaligrafi ayat kursi sudah dipasang, udah aman. Pokoknya sudah clear, semua urusan sudah beres. Akan terjaga. Ini bergantung. Nggak boleh. Jadi beda antara sebagian salaf yang dulu menggunakan Al-Quran sebagai jimat dengan keadaan orang zaman sekarang. Oleh karena itu sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya ditinggalkan sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.